Halo, salam dari ruang karantina. Saat ini saya sedang menjalani 10 hari karantina sesuai dengan instruksi pemerintah. Meski tentunya merasa tidak nyaman ya, karena ruang gerak kita menjadi terbatas, lalu berbagai urusan yang sudah menunggu di luar terpaksa harus ditunda dulu. Belum lagi biaya karantina yang juga relatif mahal. Tapi ya kita jalani saja sesuai dengan instruksi pemerintah demi keselamatan kita bersama. Apalagi tingkat vaksinasi lengkap di Indonesia itu belum mencapai 50%, baru sekitar 40%-an. Lalu ada varian baru Omikron yang menurut informasi jauh lebih cepat penyebarannya ketimbang varian Delta. Ya, jadi meskipun berat, kita jalani aja. Tetapi ternyata peraturan ini dikecualikan untuk orang-orang tertentu. Yah, siapa lagi kalau bukan pejabat? Di sejumlah media sosial sudah memberitakan Mulan Jamila, Ahmad Dhani, dan juga ketiga anaknya pergi ke Turki, lalu pulang ke Indonesia tidak menjalani karantina sebagaimana yang diwajibkan oleh pemerintah pusat. Alasannya, mereka mendapat rekomendasi dari BNPB untuk karantina mandiri. Menurut penjelasan Komandan Satgas Udara COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta, rekomendasi BNPB itu tidak hanya untuk Mulan, tetapi untuk semua anggota DPR yang mendapatkan rekomendasi. Nah, ini bagaimana logikanya ya? Kebijakan karantina yang tadinya 3 hari, lalu naik dalam waktu singkat menjadi 7 hari, lalu naik lagi menjadi 10 hari, menunjukkan ada situasi yang serius akibat kemunculan varian Omikron. Pemerintah pusat tidak ingin situasi gawat seperti pertengahan tahun lalu, di mana angka positifnya membludak sampai rumah sakit kewalahan, dan begitu banyak orang yang meninggal dunia. Jangan sampai terjadi lagi. Oleh karena itu karantinanya naik jadi 10 hari. Di banyak negara seperti negara tetangga kita Singapura yang tadinya ketat sekali dan memberlakukan karantina hingga 21 hari, saat ini sudah memberlakukan jalur bebas karantina. Dengan catatan kasus negara asal rendah, turis atau pendatang bersangkutan sudah lengkap catatan vaksinasinya, dan hasil PCR sebelum dan sesudah keberangkatan negatif. Kalau itu dipenuhi, turis ataupun penduduk yang baru tiba dari luar negeri tidak perlu karantina mandiri, tapi wajib antigen selama 7 hari. Di Amerika dan negara-negara di Eropa juga banyak yang tidak memperlakukan karantina lagi. Tentu kebijakan ini bisa berubah sewaktu-waktu ya, tergantung situasi. Dan tingkat vaksinasi mereka juga relatif sudah tinggi. Di samping fasilitas kesehatan juga jauh lebih baik dibandingkan negara-negara berkembang. Nah, balik ke bulan Jamila, saya ingin menggarisbawahi 3 hal. Pertama, kalau memang BNPB mau buat pengecualian karantina, harusnya dasarnya bukan karena si A atau si B itu pejabat atau profesinya tertentu, melainkan misalnya mengacu pada status vaksinasi, apakah sudah lengkap atau belum, hasil PCR yang tentunya harus negatif, dan kondisi negara sebelum kedatangan di Indonesia. Kalau negara asal statusnya atau angka COVID-nya sedang tinggi, ya tentu harus vaksinasi, jangan dibiarkan untuk langsung berkeliaran. Dan aturan pengecualian ini harusnya dapat diberlakukan kepada semua orang, bukan hanya kepada pejabat. Memangnya virus COVID ini bisa pilih-pilih saat menginfeksi. Kalau pejabat, stop, nggak jadi vaksin, nggak jadi menginfeksi, kan nggak gitu. Apakah kalau dia pejabat lalu dia tidak bisa menularkan kepada orang lain? Kan tidak demikian. Kedua, rekomendasi karantina mandiri katanya karena Mulan ini anggota DPR. Lah ini kan Mas Ahmad Dhani setahu saya ikut pemilihan tapi nggak cukup ya Mas suaranya ya. Kemudian anak-anaknya juga kok mendapatkan fasilitas itu padahal mereka jelas-jelas juga bukan anggota wakil rakyat atau anggota dewan. Kalaupun Mulan mendapat dispensasi karena dia pergi ke Turki dengan alasan kunjungan kerja sebagai pejabat negara, seharusnya Ahmad Dhani dan anak-anaknya tetap menjalani karantina sebagaimana layaknya warga biasa. Ketiga, syarat Mulan tidak dikarantina adalah dia melakukan karantina mandiri. Seharusnya Mulan sekeluarga diam di rumah saja. Namun ada laporan masyarakat yang melihat mereka berada di tempat-tempat publik. Jadi ini sangat disayangkan sekali, sudah nggak zaman pejabat itu kebal hukum. Apalagi ini untuk keselamatan kita bersama.
Pejabat itu harusnya memberikan teladan yang baik buat masyarakat, bukannya menyuruh masyarakat patuh, tapi dirinya sendiri malah melanggar. Negara kita sudah 2 tahun babak belur digebuk pandemi, banyak yang hidupnya semakin susah karena usahanya bangkrut, kena PHK, atau kena pemotongan gaji. Jadi kalau kita ingin situasi ini cepat berlalu, ekonomi bisa cepat pulih, bersama-sama kita harusnya saling menjaga, saling menjalankan protokol kesehatan yang baik. Ini berlaku untuk semua orang, khususnya apalagi untuk wakil rakyat yang terhormat. Kita berjumpa lagi dalam Sis Grace on Mic selanjutnya. Semoga pada saat itu saya sudah keluar karantina 10 hari.